Perlu diketahui saya juga anak rohani Pak Slamet. Siap. Oh, tapi ya alhamdulillah sudah dibaptis 3 minggu yang lalu. Luar biasa. Makanya saya sering puji Tuhan. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bom. Dan ini tadi kebetulan minggu saya nih kalau ibadah masih sembunyi-sembunyi, belum berani secara terang-terangan karena menyangkut apa hajat hidup di belakang dapur ini masih tergantung pada lembaga itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting hati kami saya yakin. Ya. Teman-teman, saya kalau lihat itu kayaknya nih Indonesia nih banyak yang sudah dibaptis, banyak sudah percaya Yesus, tapi KTP-nya belum diganti ya. Oh, banyak Pak Bombong. Ya, KTP banyak. KTP masih. Itu kalau KTP-nya sudah diganti kayaknya udah 50-50 kayaknya ya. Mereka nggak berani tunjukkan jati diri dulu Pak Bombong. Begini Pak, diperkirakan sekarang pertanyaan dari teman-teman saya. Bahkan berpakaian pun masih seperti yang lama kok, ya, baik yang muslimah maupun muslimin masih gitu. Kami ibadah pun gerakannya masih tetap yang lama, karena tuntutan tugas toh. Ya. Tapi hati saya sudah tidak, yang saya ucapkan bukan bacaan-bacaan itu. Paling kadang-kadang saya belajar doa Bapak kami. Terus kadang-kadang ya menurut apa kata hati saya sendiri. Tidak pakai bahasa yang setiap hari saya lakukan seperti biasanya. Sebetulnya banyak Pak Bom pertanyaan dari teman-teman saya sendiri, mewakili dari teman-teman sendiri. Itu kan banyak perintah-perintah yang kadang-kadang jauh dari spirit kesucian ya. Contohnya satu, yaitu tentang jizyah itu. Jizyah itu kan pajak perlindungan kepada orang non-muslim. Orang non-muslim kalau hidup di upeti. Logikanya saja kadang-kadang saya ragu, masa Allah ini kalau memang maha suci kok perintahnya jauh dari nilai-nilai suci, itu yang pertama. Yang kedua, harta rampasan ini juga tidak masuk akal. Makanya tadi Bang Suma ini tidak pernah menjawab 2 poin itu. Belum poin-poin yang lain. Banyak sekali pertanyaan. Termasuk teman-teman sejawat saya, teman sekantor ini banyak yang bertanya seperti itu. Mungkin dalam waktu dekat akan mengikuti jejak saya ini. Tapi mereka terus terang. Haleluya. Amin. Menyangkut dapur ini loh, mereka belum siap. Karena anak-anaknya masih dalam pembiayaan dan seterusnya. Nanti efeknya kan kemana-mana. Atau ya akhirnya ya itulah. Mereka ini menjadi seperti yang istilahnya bermimikri. Anak batak. Seperti bunglon itu loh. Ya, seperti bunglon itu loh. Kesehariannya nampak seperti orang kafah, tapi hatinya sudah tidak percaya dengan ajaran-ajaran seperti itu. Banyak sekali pertanyaan yang tak terjawab. Orang sekelas Zuma aja tidak mampu menjawab 2 pertanyaan yang sederhana. Sebetulnya kalau anak kecil kan bisa menjawab, tapi mau menjawab malu mungkin dia. Saya yakin mereka kalau jujur malu. Itu intinya. Bagi yang jujur apa adanya, ya terang-terangan. Jawabannya seperti ini. Itu makanya teman-teman saya sendiri juga ragu dengan pernyataan seperti itu. Seperti di Republika itu kan sudah disebutkan 60% dari saudara kami ini tidak paham kok isinya kitabnya itu. Saya sendiri baru paham setelah era pandemi ini, sering mengikuti debat-debat. Selama ini ya saya ucapkan ya seperti biasanya, rutinitas yang saya nggak ngerti. Ternyata setelah didalami akhirnya ternyata seperti ini toh. Tetapi dari saudara kami kalau ditanya juga tidak mau terus terang. Mereka cenderung menyembunyikan sesuatu. Jadi seperti kami ini otodidak, belajarnya tahu keagamaan, tahu agama ini dari Zoom seperti ini. Sehingga saya tahu. Karena saya sendiri kan juga tidak 100% paham tentang bahasa yang sulit saya pahami. Akhirnya saya baca dari terjemahan. Kalau dari terjemahan kan mudah tahu maksudnya, tahu artinya, maknanya apa. Ya sama saja kalau saya belajar membaca kitab perjanjian lama atau perjanjian baru ini kan
Nggak ada yang ditutupi, bahasanya jelas. Sehingga kalaupun ada penafsiran yang berbeda itu maknanya Pak Rahmat, tidak merubah. Iya. Pak Rahmat, kalau pakai bahasa Indonesia kan mudeng ya, mudah ya, nggak perlu ditafsir lagi ya. Mudah, ya mudah. Nah, akhirnya saya Jelas. menemukan seperti jiz'ah, harta rampasan itu dari penerjemahan toh, Pak. Termasuk perintah apa hadis-hadis yang lain itu kan dari terjemahan. Kalau enggak Betul, Coba betul. Pak Bom buka QS mengatakan 59 sesuatu ayat enggak tahu 7, Pak. maknanya. QS 59 ayat 7, Pak. Apa yang diomongkan Pak Rahmat biar jelas yang di dalam chat juga membacanya Pak Bom. Jangan QS Pak, 59 biarin aja. ayat Nggak ada 7. Islam di sini. Nggak ada Islam. Ya enggak usah dibahas lah, semua tahu kok. Ya. Karena era seperti sekarang kita tinggal klik Google tentang apa, Ya, tentang apa. shalom semuanya, haleluya. Haleluya, shalom. Haleluya. Ya, Amin. dua anak Tuhan sudah kembali ke rumah masing-masing. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik dalam bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kendala apapun karena semua kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Memang tadi si Thomasnya ya sempat mengalami pelepasan dan memang luar biasa, hampir muntah sampai 11 kali ya, dan sampai lemes. Makanya tadi setelah kami doakan lagi bersama tim saya, terus dia bisa tidur, ada kalau 2 jam mungkin ya, dia tidur terus bangun sendiri udah keadaan fit, puji Tuhan. Dan setelah saya lihat lagi yang mengikuti dia sudah nggak berani lagi karena memang sudah ada perlindungan Tuhan ya, jadi sudah menjadi bait Roh Kudus. Memang Roh Kudus adalah roh di atas segala roh, semua roh tunduk dalam Roh Kudus dalam nama Kristus Yesus. Jadi haleluya, puji Tuhan. Dan yang satu lagi saya kasih nama si Matius karena dia sendiri minta nama itu dalam nama baptis, dan nanti tinggal tunggu surat baptisnya kita proses. Pak, Dan memang Pak luar Slamet, biasa ya, gimana Pak Bumbu ya? itu yang nama Matius itu temannya saudaranya Yoga ya? Saudaranya. Teman, bukan saudara tapi teman yang biasa kumpul. Nah, dia juga banyak tanya, banyak sharing tentang agama dia yang dulu dan ingin mengenal tentang juru selamat. Ya, saya bimbing yang si Matius ini belum lama malah. Ya, hampir bareng dengan si Yoga. Cuman orangnya lebih terbuka, artinya karena dia juga banyak keraguan di keyakinannya yang dulu karena tidak sesuai dengan hati nuraninya seperti itu. Makanya jujur saya katakan, bagi orang yang punya katakanlah waras akal sehat, karena saya berapa kali ini kan juga teman-teman saya sendiri yang seangkatan, yang alumni apa, yang baik itu dari MTA atau dari LDI apa, semua kan sempat kita pernah pertemuan di ya sebuah rumah makan di hotel gitu ya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Waktu itu 6 orang. Saya tahu persis kalau mereka panggil saya kan karena tahu kalau saya sudah jadi pengikut Kristus. Mungkin tujuan mereka kan ingin saya kembali seperti itu. Namun dalam percakapan itu ya kita santai, namanya juga teman ya. Ya hanya sekedar sharing dulu. Pertama mereka sebagian memang juga sudah pernah baca Alkitab. Namun penafsirannya atau arahnya kan mereka nggak paham gitu. Ya mereka saat ngomong ya saya dengerin semua. Giliran saya jelaskan dia tetap nggak bisa ya, karena ya seperti saya dulu lah, intinya sudah punya satu keyakinan. Namun giliran saya tanya tentang keselamatan di dalam keyakinannya, mereka mental. Karena saat pembicaraan itu setiap saya mengambil hadis atau tafsir selalu bertentangan. Akhirnya saya sepakat, oke, kalau kalian nggak mau pakai hadis atau tafsir karena kalian mengatakan hadis atau tafsir itu ada yang hasan sahih, ada yang doif, ada yang ma'udhu atau palsu, oke kita nggak pakai itu. Namun yang jadi pertanyaan, bisa nggak kita hanya dengan berpatokan kitab Anda, kitab suci Anda, itu orang bisa mengerti? Tentu saja nggak mengerti.
Karena para alim ulama untuk mengartikan itu aja harus kembali ke tafsir. Bagaimana Anda tidak percaya dengan tafsir? Kan saya bilang gitu. Akhirnya saya tanya juga, kapan tafsir itu muncul dan siapa penulisnya? Sejarah mencatat para penulis tafsir adalah orang-orang Kristen. Mereka bisa menafsirkan kan dari Alkitab karena mereka latar belakangnya Kristen. Khususnya pada zaman Abbasid. Yang paling populer saat dipegang oleh Harun al-Rasyid. Itu sejarah semua ada, saya bilang gitu. Namun di samping semua itu yang ingin saya tanyakan, apakah Allah yang kalian sembah sama dengan Tuhan Allah yang saya sembah? Itu harus jadi patokan dulu. Saya bilang begitu. Kalau patokan Anda Allah yang kalian sembah, tentu saja beda dengan Tuhan yang saya sembah. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Bapa yang punya kasih, sumber segala sumber hikmat, sumber segala sumber berkat. Dan merupakan Tuhan yang punya kepedulian, punya relasi. Oh, hilang Pak Slamet. Penciptaan manusia. Waktu saya tanya tentang penciptaan manusia, kan begitu. Mereka nggak bisa jawab. Karena di dalam kitab mereka penciptaan Adam nggak jelas. Bahkan tentang Hawa pun nggak ada di situ. Kalian tahu dari mana? Kalau tanpa tafsir, saya bilang gitu. Sedangkan di kitab kami yang saya imani sekarang itu jelas manusia diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Sesuai dengan gambar dan rupanya. Itu dengan kesempurnaan yang luar biasa dari debu tanah. Dan ada tiupan ruh dari Allah itu sendiri, nafas Allah. Makanya manusia diselamatkan. Dan tidak ada ancaman. Tapi semua perjanjian Tuhan atau janji Tuhan terhadap manusia adalah janji keselamatan. Lah puncaknya ya Sang Firman menjadi manusia. Itulah bentuk antara keadilan Tuhan Allah dan kekudusan atau maha kudusnya Tuhan yang saya sembah dan kasihnya itu jadi satu. Akhirnya mereka pada bingung. Akhirnya sepakat, memang kalau kamu mau mengimani Allah yang kamu sembah silahkan. Tapi di situ kan saya nggak punya kenyamanan, nggak punya sukacita, nggak punya jaminan keselamatan. Sedangkan yang saya sembah sekarang, Tuhan yang saya sembah, memberikan jaminan keselamatan, ya dan amin. Jadi untuk mengerti jalan kebenaran dan hidup, yang disebut dengan al-hayat, jelas ada, saya bilang gitu. Ya akhirnya mereka larinya ya ke satu ayat, lakum dinukum walihatin, itu aja. Ya itu aja Pak Bombok. Mungkin yang lain silahkan.